shock. Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Asal-usulnya Hao Yue bukanlah kegelapan tetapi kehancuran. Apakah kau mengerti gelarnya Dewa Kemarahan Surga? Dia adalah murka Tuhan, seseorang yang dapat menghancurkan semua bidang. Keberadaannya adalah untuk kehancuran dan penghancuran. Menurut catatan sejarah klanku, Austin Griffin adalah sisi gelap Dewa Penciptaan, atau saudara kembar Dewa Penciptaan. Begitu dia sepenuhnya terbangun, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Formasi Dewa Pembunuh dari 10 Tanah 9 Langit tidak ada sekarang. Setelah formasi itu rusak dan berubah menjadi pilar Dewa Iblis, itu tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Terlebih lagi, beberapa pilar dihancurkan oleh Austin Griffin. Long Hao Chen, jika kau benar-benar peduli dengan ras manusia, maka kau hanya punya satu pilihan. Yaitu membunuh Austin Griffin sebelum tumbuh kepala lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika tidak, begitu kepala kehancurannya muncul, dia akan kembali menjadi Dewa Kemarahan Surga dan melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Tanah Iblis Suci akan hancur dan bukan hanya kami para iblis dan kalian manusia, semua makhluk di dunia ini, bahkan tanaman, bintang-bintang akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Hao Chen, jangan percaya padanya. Long Tianyin berdiri. Dia menggertak. Zaman kegelapan harus berakhir sekarang. Apa yang kamu ragukan? Mendengar kata-kata Long Tianyin, Long Hao Chen menyegarkan pikirannya. Dia mulai percaya pada kata-kata Agares tetapi dia benar-benar berharap itu tidak benar. Agares tersenyum pahit. Aku tidak berharap bisa pergi dari sini hidup-hidup setelah menceritakan semua ini kepadamu. Long Hao Chen, percaya atau tidak, kamu bisa membunuh kami semua terlebih dahulu dan kemudian Austin Griffin. Aku hanya memohon padamu setelah kematianku, kamu dapat membantu melestarikan organisasi dan klanku dan menjaga mereka tetap aman dari Dewa Kemarahan Surga. Agares, tidakkah kau lihat? Austin Griffin sudah bangun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan formasi matahari, bulan, dan bintang kita ketika dia hanya berkepala 8? Formasi itu adalah formasi inti dari formasi Dewa Pembunuh dari 10 Tanah 9 Langit. Kita pasti sudah berhasil jika dia tidak bangun. Saat kita jatuh dari langit, akhir sudah ditakdirkan. Kita tidak bisa menghentikannya. Austin Griffin kembali. Long Hao Chen tercengang oleh kata-kata Kaisar Dewa Iblis. Dia menatap pedang Hao Yue berkepala 8 di tangannya. Sebuah dengungan terdengar di tangannya dan kemudian pedang Hao Yue berubah menjadi secercah cahaya ungu keemasan yang melesat ke langit. Terima kasih atas ucapan selamatmu, Kaisar Dewa Iblis. Ya, kau adalah pemimpin dari para penyintas kecil itu. Sungguh cerita yang menarik dan menyentuh. Aku tidak ingin menyela, tetapi kau mengajakku keluar. Mengapa terburu-buru? Aku ingin melihat pilihan apa yang akan diambil oleh tuanku. Dengan kedua tangan terlipat di punggungnya, pemuda berambut ungu ini jatuh ke tanah. Dia tersenyum tipis. Hai semuanya, suka atau tidak, aku di sini, Austin Griffin. Kalian juga bisa memanggilku Hao Yue. Kalian suka bercerita, bagaimana kalau mendengarkan ceritaku? Melihat pemuda ini, wajah Agares menjadi pucat. Mata Feng Xiu berbinar seolah-olah dia baru saja membuat keputusan. Dan saat berikutnya, tatapan matanya kembali tajam. Long Hao Chen menatap pemuda itu dengan tatapan kosong. Dia bergumam, kamu Hao Yue. Hao Yue tersenyum dengan gaya yang sama seperti Long Hao Chen. Dia menatap Long Hao Chen dengan lembut. Tentu saja tuanku, aku Hao Yue-mu. Kamu terlihat sempurna. Aku merasa bangga memiliki penampilan yang sama denganmu. Long Hao Chen memiliki firasat buruk. Hao Yue menjadi berbeda dalam cara bicaranya dan sikapnya dari apa yang biasa dia ketahui, seolah-olah dia mengubah jiwa yang berbeda. Ini membuktikan kata-kata Agares. Hao Yue tidak peduli tentang bagaimana orang lain berpikir tentangnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pernah menyakitimu karena kamu adalah tuanku dan kamu menyelamatkanku. Sekarang semuanya tolong dengarkan ceritaku dan diamlah. Aku lahir di awal dunia, sebuah ledakan besar. Hao Yue mencoba mengingat masa lalu. Setelah ledakan itu, kesadaranku mulai tumbuh dan kesadaran lain muncul pada saat yang sama. Ia jauh lebih kuat dariku. Aku mulai memiliki kekuatan besar setelah kesadaran muncul.
Yang satunya disebut penciptaan. Saat itu aku terlalu lemah dan aku hanya bisa bergantung padanya dan melihatnya menciptakan dunia. Creation memberitahu saya bahwa karyanya yang paling memuaskan adalah ras yang disebut manusia. Meskipun manusia tidak kuat, Creation memberikan sebagian kekuatan kreatifnya kepada ras tersebut dan manusia mulai menciptakan dan mempelajarinya sejak saat itu. Creation mengatakan bahwa suatu hari manusia akan mematahkan batasan alam dan membawa kekuatan penciptaan ke tempat yang lebih jauh. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya membenci nada bicaranya dan ciptaannya. Meskipun dia jauh lebih kuat dari saya dan dia menciptakan banyak alam, kekuatannya terkuras sangat cepat hingga kematiannya. Dia meninggalkan auranya dan menciptakan banyak hal tetapi dia ditakdirkan untuk mati. Namun sayangnya sebelum kematiannya, dia meninggalkan segel di tubuh saya dan menyegel jiwa saya sehingga saya tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Tetapi bagaimana dia bisa menyegel kekuatan saya sepenuhnya? Saya mengubah diri saya menjadi salah satu makhluk yang dia buat dan menggunakan proses evolusi makhluk tersebut dan secara bertahap menyelesaikan segel tersebut. Akhirnya saya berhasil di satu alam. Saya mendapatkan kembali kekuatan saya dan menemukan tubuh asli saya. Akulah Dewa Kemarahan Surga, Kimeila berkepala 9, Austin Griffin. Tetapi Dewa Kemarahan Surga yang lahir sebagai saudara kembar Dewa Penciptaan tampaknya bahkan lebih menakutkan. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Ketika kepala ke-9ku terbangun, aku mendapatkan kembali perasaan kehancuran. Saat itu kupikir tidak ada kekuatan yang bisa menghentikanku. Penciptaan sudah mati dan sekarang aku adalah penguasa dunia. Semua bidang akan mengerang di bawah kakiku. Bajingan itu menciptakan sesuatu. Kalau begitu aku akan menghancurkan semua ciptaannya. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat dan lebih baik darinya. Tapi, aku tidak melihat aku akan dijebak oleh manusia. Aku ceroboh dan terlalu sombong, dan aku jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh manusia hina, formasi dewa pembunuh dari 10 tanah 9 langit. Ada sedikit kekuatan penciptaan dalam formasi itu. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa memecahkan kurungan itu. Tapi aku adalah Terminator semua plane, God of Heavenwrath, Kimeila berkepala 9, Austin Griffin. Bagaimana manusia bisa menjebakku semudah itu? Mereka hanya bisa bermimpi tentang aku yang dibunuh oleh mereka, akhirnya aku berhasil. Kekuatan penciptaan hanyalah jejak napas yang ditinggalkannya, bukan tubuh aslinya. Dia sudah lama mati dan tidak bisa menghentikanku. Aku tidak keberatan mati sekali saja karena aku akan terlahir kembali. Dengan kekuatan kehancuranku yang besar, bahkan ketika aku mati, aku menghancurkan plane itu dan menjadikannya dunia kehancuran. Bahkan ketika aku bereinkarnasi di dunia itu, aku masih berevolusi dan menyerap kekuatan kehancuran ke tubuhku lagi. Ketika kepala ke-9 tumbuh lagi, kekuatan kehancuran akan tiba di tanah ini, aku akan melanjutkan rencanaku dan menghancurkan semua yang dibuat penciptaan. Tetapi, aku tidak pernah menyangka bahwa di alam kegelapan dan api itu, di bawah keadaan di mana semua makhluk hidup dan tumbuhan terbunuh, muncul para mayat hidup. Mereka tidak membutuhkan makanan dan air untuk hidup, tidak seperti manusia. Mereka bahkan tidak membutuhkan cahaya. Tetapi mereka menyimpan dendam terhadapku dan bahkan berani membunuh Austin Griffin yang paling disegani. Reinkarnasiku gagal karena gangguan terus-menerus mereka, dan sumber kekuatanku dikonsumsi selama proses tersebut. Aku tahu bahwa jika reinkarnasi ke-9 gagal lagi, maka aku akan hilang selamanya seperti penciptaan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak bisa. Kemudian aku hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bereinkarnasi. Sekali lagi makhluk mayat hidup yang kotor itu mengikutiku dan mencoba membunuhku. Tepat pada saat itu, secercah harapan menutupi tubuhku dan membawaku ke dunia lain dengan paksa, dunia yang penuh cahaya. Lalu kupikir akhirnya aku mendapat kesempatan itu, tetapi siapa tahu setelah terlalu banyak kali inkarnasi, aku menjadi sangat lemah dan juga karena aku berdiam diri dalam kegelapan terlalu lama, aku tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan cahaya. Aku merasa hidupku berlalu begitu saja dan aku akan mati, tetapi kemudian aku melihat sepasang mata, mata yang jernih. Seorang manusia kecil, meneteskan darahnya padaku dan membantuku beradaptasi dengan menggunakan darahnya. Dia memberiku kekuatan untuk keluar dari kegelapan sedikit demi sedikit dan mendorong keluar semua aura gelap di luar tubuhku. Akhirnya aku beralih ke cahaya. Aku merasa begitu hangat dengan darahnya dan begitu nyaman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kemudian aku menumbuhkan kepala kedua, kepala cahaya.
Dan kepala asliku mempertahankan atribut api. Pemuda itu, guruku, berada dalam bahaya karena membantuku mengubah atribut. Aku kemudian memasukkan darah bangsawanku sendiri ke dalam tubuhnya dan merawatnya. Aku bahkan memiliki kontrak dengannya yang tidak pernah kuduga, kontrak terkuat yang dibuat oleh penciptaan, kontrak darah. Bagaimana bisa? Aku tidak mengerti. Setelah aku terbangun dan memikirkan semua yang telah kita lalui bersama, aku tidak mengerti mengapa aku melakukan itu. Namun, aku tetap sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia memberiku kesempatan untuk terlahir kembali dan membiarkanku menjadi Austin Griffin sekali lagi. Akhirnya aku kembali. Dan pemuda yang memberiku kesempatan ini adalah kau, guruku, pemilik atribut cahaya, dari singgasana ilahi tertutup keabadian dan penciptaan, ketua Federasi Kuil, Ksatria Ilahi tertutup kemuliaan, dan pemimpin Kuil Ksatria, Long Hao Chen. Tubuhku menyegel semua ingatanku jauh di dalam kesadaran. Ketika kesadaranku terbangun saat kepala ke-9 tumbuh, aku menemukan bahwa kau memberiku kehangatan dan kebahagiaan, emosi yang sama sekali bukan milikku. Itu adalah perasaan yang sangat berbeda. Karena itu, Master, tidak peduli siapa yang akan kubunuh dan pesawat mana yang akan kuhancurkan, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku berharap untuk mengalami perasaan yang sama seperti yang kau berikan padaku. Tubuhku yang baru sekarang mulai takut dengan perasaan yang disebut kesepian karena keberadaanmu. Aku telah menjadi sangat berbeda sekarang. Aku mencintaimu, Masterku. Mari bergandengan tangan dan menjelajahi dunia yang dibuat oleh penciptaan. Suatu hari nanti aku akan mengubah semua pesawat menjadi duniaku yang hancur dan menjadikannya semua wilayahku. Kau pasti terkejut melihat bahwa aku berevolusi begitu cepat. Ini semua karena Masterku. Perkembangannya mendorong perkembanganku. Dan pada beberapa saat kritis, dia melindungiku dari para undead yang mengerikan itu dan dengan demikian aku memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kepala ke-8. Aku juga berterima kasih padamu karena telah membangunkanku, Masterku. Anda membawa saya ke domain keabadian dan membiarkan saya menemukan benih saya, benih pohon kehancuran, yang sampai batas tertentu adalah diri lain dari jiwa saya. Dengan itu setelah periode pelatihan terisolasi, saya akhirnya menerobos rintangan terakhir dan terbangun. Dewa benar, jika bukan karena kebangkitan saya, tidak akan mudah untuk menyelesaikan segel mereka dengan kekuatan Austin Griffin berkepala 8. Tapi sekarang semuanya menjadi sederhana. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan saya sekarang. Saya harus mengatakan bahwa pesawat yang kita tumpangi sekarang jauh lebih buruk daripada pesawat yang menciptakan formasi dewa pembunuh dari 10 tanah 9 langit. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan saya di pesawat ini. Sungguh perasaan yang indah dari kebangkitan penuh. Lapisan cahaya putih kristal terpancar dari armor keabadian dan penciptaan Long Hao Chen, menahan tekanan dari Hao Yue. Karena dia memiliki darah Hao Yue di tubuhnya, tekanan padanya berada pada level terendah. Hao Yue, kamu ingin menghancurkan tempat ini? Long Hao Chen bertanya dengan suara yang dalam. Hao Yue tersenyum dan berkata, aku sudah menceritakan semuanya padamu, jadi kau harus mengerti sekarang. Aku adalah dewa kemarahan surga, bukan dewa penciptaan. Karena aku sudah bangun sekarang, aku ingin melakukan sesuatu. Mengapa tidak menghancurkan dunia ini karena 3/4 daratan dikuasai oleh iblis? Jangan khawatir, aku akan membunuh semua iblis dan kemudian melenyapkan manusia. Mata Long Hao Chen penuh dengan rasa sakit. Dia berkata, tidak, kau bukan lagi Hao Yue-ku. Hao Yue menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja. Aku bukanlah Hao Yue yang menuruti semua perintahmu. Aku Austin Griffin, dewa kemarahan surga. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Sebelum aku bangun, tubuhku memiliki 8 kesadaran, yang masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Setelah aku bangun, semua kesadaran itu menjadi satu dan sepenuhnya dikendalikan olehku. Itulah sebabnya kepala ke-9 disebut kepala kehancuran, kepala kemarahan surga. Sekarang aku adalah dewa kemarahan surga yang sebenarnya. Namun, emosi yang kau bawa kepadaku masih ada dan aku tidak akan menyakitimu, tetapi hanya dirimu. Di masa depan, aku akan membawamu untuk menghancurkan dunia lain dan aku tidak peduli dengan manusia lain. Aku membenci mereka. Ciptaan seharusnya bangga dengan manusia yang diciptakannya. Bahkan aku, dewa kemarahan surga yang agung, Kimeila berkepala 9, dibunuh oleh manusia sekali. Namun, hanya sekali. Tuanku, tidakkah kau mengerti? Tunggu dan lihat bagaimana aku menghancurkan klan iblis yang paling kau benci. Tubuh Long Hao Chen gemetar karena marah.
Dia berbalik dan mengangkat pedang keabadian dan penciptaan ke arah Hao Yue. Hao Yue, aku membawamu ke dunia ini. Jika kamu ingin menghancurkan tanah ini, bunuh aku terlebih dahulu. Long Hao Chen tidak dapat mempercayainya. Rekan terpentingnya yang paling terpercaya akan mengkhianatinya dan bahkan menjadi iblis yang akan menghancurkan tempat ini. Hao Yue telah menjadi lebih menakutkan daripada dewa dan klan iblis. Tetapi Long Hao Chen masih berharap bahwa Hao Yue tidak akan menyakitinya. Mata Austin Griffin penuh dengan penghinaan. Tuan, apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengalahkan dewa sendirian? Austin Griffin mengangkat tangan kirinya ke arah Long Hao Chen. Tiba-tiba aura menakutkan muncul di sekitar Long Hao Chen dan melarangnya bergerak. Austin Griffin berkata dengan dingin, tahta ilahi tertutup keabadian dan penciptaan yang kau miliki, aku membencinya karena memiliki jejak napas penciptaan. Jika bukan karena kau melindungiku untuk berevolusi dari berkepala 6 menjadi berkepala 8, apakah kau pikir aku akan dengan mudah memberimu pengakuan tahta? Sekarang tidak ada gunanya, biarkan aku menghancurkan jejak napas yang ditinggalkan oleh penciptaan terlebih dahulu. Austin Griffin mengepalkan tangan kanannya dan seberkas cahaya ungu melesat ke arah Long Hao Chen. Suara guntur yang keras menggema di tanah dan tahta ilahi tertutup malapetaka dan pembantaian tiba-tiba meledak di tubuh Long Xingyu dan menerobos tekanan dari Hao Yue. Ia melesat dan berhenti di depan Long Hao Chen, melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan menghalangi cahaya ungu dari Hao Yue dengan punggungnya.